baru ya. Sekarang kita masuk, bentar ya, kebanyakan. Ke bab penguat operasional nanti ya. Ini adalah sudah berbentuk IC deh ya, sudah berbentuk IC. Nanti saya lihatin dulu ininya ya, sebentar. Tutup dulu ininya, op-amp itu. Tapi dia apa namanya, analog ya, analog. Simbolnya bentuknya seperti ini ya. Sebentar saja. Ini kita baru masuk simbol dan isinya nih. IC 8 kaki ya. Nah, cuman yang di apa dipakai hanya 5. Jadi pembuat non pembalik, input non pembalik, input pembalik, output nanti tegangan positif dan ada tegangan negatifnya. Nah, dia ada 2 deh ya tegangannya ya. Nah, itu dia op-amp bentuknya. Ada bentuk IC tetapi dia adalah IC analog ya, analog. Bukan 0101 seperti nanti digital, digital TTL ya. Ini yang kita bahas nanti 741 ya. Nanti kita akan mem, apa, membahas beberapa nanti. Nah, nanti akan dipakai aplikasinya itu nanti adalah di eh, elektronika analog sebagai dia sebagai penguat ya, kemudian sebagai filter untuk pembuat filter aktif ya, filter pasif tidak aktif, kemudian untuk osilator ya, pembangkit sinyal. Nah, sekarang kita pembangkit sinyal akan menggunakan apa namanya sinyal bentar, apa namanya pembangkit sinyal generator ya. Nah, nanti kita bisa membuat frekuensi sinyal dengan salah satu op-amp itu deh ya. Nah, ini dia. Langsung aja kita ya. Dia adalah terdiri dari 3 komponen ya, 3 bagian. Penguat diferensial, nanti apa itu penguat diferensial? Penguat tingkat, nanti di op-amp juga di analog juga kita bahas nanti ya penguat tingkat itu. Itu kelas pull ya, kelas B, push pull. Ini dia 2 transistor nanti ya, NPN dan PNP. Nah, selama ini kita baru hanya pakai 1 ya, untuk 1 output. Nanti dia ada 2. Nah, baru di outputnya dia. Nah, outputnya itu bisa sangat besar sekali nanti ya. Ini simbolnya. Ini inputnya berarti fasa nanti jika inputnya positif di sini ya, input non inverting namanya, input non pembalik. Kemudian input pembalik berarti outputnya nanti berbalik apa fasanya itu terbalik. Nah, itu dia anak-anak pagi sudah masuk sampai di situ, nanti kita coba juga langsung ke sana nanti osiloskop ya. Kita coba nanti lihat pengganti nanti ya minggu tenang. Nah, tegangannya ada 2. Ada tegangan positif, ada tegangan negatif. Jadi nanti dia power supply-nya itu harus dihubungkan ya. Tidak bisa masing-masing ini positif, nanti ini negatif, nanti akan short. Atau sebaliknya ya, dia akan short. Sehingga nanti akan dihubungkan. Negatifnya tegangan pertama dihubungkan ke positif tegangan kedua, itu menjadi ground. Sehingga ground yang kedua akan menjadi tegangan negatif dengan ground yang kita gabung, kemudian yang positif tetap sama seperti biasa. Jadi ada 2. Jadi dia penguat operasional ini, disingkat op-amp ya, operational amplifier, dia adalah dikendalikan oleh tegangan voltage control voltage source. Jadi tegangan sumber mengontrol ya tegangan. Apa nanti dia? Ini nggak usah kita terlalu ini kan. Ini sebetulnya ini nih bentuk penguatan loop terbukanya ya, sampai bisa 100.000 sampai 200.000 kali. Tetapi ingat, tegangan itu untuk tegangan sangat kecil. Kalau tegangan yang besar nanti dia langsung terpotong. Jadi enak kalau 1 volt inputnya outputnya 1000 volt kan tidak. Ya. Tapi dia nanti dia outputnya dalam mikro itu bisa dia dikuatkan. Tapi nanti juga akan bertahap ya, tidak bisa sekaligus. Kan nanti ada penguatan bertingkat. Nah, ini ya bisa sangat besar ya penguatannya. Kemudian impedansi outputnya itu kecil ya, dalam ohm. Kemudian biasnya nih kecil sekali ya arus biasnya. Ini contohnya nanti bisa kita ambil langsung kita masuk ke aplikasinya ya. Kita masuk ke aplikasinya.
Ini jenis-jenis ya. Sama dengan transistor biasa, jenisnya juga sangat banyak. Nanti di simulasi kita lihat jenis-jenisnya juga. Ini blok diagramnya sebenarnya seperti ini. Isinya transistor ya. Transistor ada dioda. Ini non inverting tadi, ini inverting, ini outputnya nanti ini ada tegangannya ya. VEE, min VEE, tegangan VCC. Ya nih. Ini adalah NPN, PNP, PNP, di NPN, ini PNP gitu ya. Ini PNP, ini PNP, di NPN, ini MPN, ini NPN. Disusun sedemikian rupa. Ini ada dioda ya, dioda biasa. Nah, ini kita nggak perlu bahas di sini ya. Nanti kita dengan input ini ya, yang penting kita input, kemudian tegangan VEE dan VCC-nya, sama tegangan output. Ada 5 saja nanti dari 8 kaki nanti ya. 3 kakinya tidak dipergunakan. Ini besar nanti di frekuensi akan kita bahas di ini nanti di apa namanya filter ya. Kita langsung ke, nah di sini nanti maksimumnya tadi kan sampai 100.000 kali gitu ya input outputnya. Itu dengan catatan nanti ada daya MPP ya, maksimum peak to peak. Jadi dari tegangan sini nanti berapa persen dia VCC ininya ya peaknya. Jadi peak to peaknya dari puncak VCC sampai puncak min VEE. Berarti negatif kan? Bolak-balik nanti sinyalnya. Kalau DC juga bisa. Tapi banyak digunakan untuk AC gitu ya. Nah, AC sinyal kecil, makanya penguat sinyal kecil nanti. Maksimumnya di situ dia nanti deh, maksimum peak to peaknya ya. Nih. Jadi dia tidak bisa, 100.000, bukan 100.000. Tergantung dari inputnya ya. Contohnya di sini, MPP-nya, VCC-nya 15 volt, kemudian PE-nya min 15. Jadi nanti peak to peak-nya kan ini kan 30 nih ya. Dari sini ke sini 30. Tapi nanti yang bisa dipakai itu sekitar ini dia adalah 27 ya. Berarti ada 3% hilang. Berarti 3 volt ya. 3 volt dari 30. Berarti kan sekitar 10% ya. Untuk RL-nya sekitar 10 ohm, 10 kilo ya di sini. Beban. Bebannya nanti. Nah, ini dia. Jadi MPP-nya itu sekitar kalau 27 kan dari 30 kan sisa 3. 3 per 30 itu sekitar 10% ya. Berarti kan 90% maksimal peak to peak-nya. Jadi tergantung tiketnya di sini. Walaupun nanti penguatannya 1.000 kali, 100.000 ya enggak akan dipotong. Nanti kita lihat. Nah, penguatannya besar, nanti inputnya besar, dia akan dipotong. Jadi peak to peak-nya di sini ya. Ini lihat tegangan. Nah, cuman di sini juga ada tegangan VEE VCC-nya itu tidak bisa juga terlalu besar ya. Tadi yang nanti saya lihatkan ininya nanti data sheet-nya ya, supaya kita tahu bahwa dia juga ada batas, tidak bisa kita dikasih aja besar supaya peak to peak-nya besar gitu ya, tidak bisa, ada batasnya juga. Bentar saya lihat dulu ini data sheet. Bentar ya, cari kemarin sudah ada nih. Nah, dia bentar ya, saya carikan dulu nih. Nah, ini dia LM741. Kita set. Jadi tegangan yang tadi itu nanti saya ini di sini bisa dibuka dulu ya. Nah, ya. Ini tadi kita kan sini dia 15 sampai minus 15, plus minus ya. Tadi. Nih, tadi kan. Maksimalnya dia 27 ya. Berarti dia 13,5 ke atas, 13 jika sama ya, jika persis sama nih. 12,5, 13,5 berarti dia 27 ya. Maksimalnya ya. Nah, jadi kalau kita tambah lagi sini tentu akan naik sekitar 90%-nya ya. Nah, cuma ada batasnya. Kita lihat nih. Batasnya adalah untuk datasheet LM741A, ini hampir sama ya.
Ini 741C malah lebih kecil, 18 maksimal. Ini 22 ya. A, 1E, 741 saja. Ini 22 plus minus. Berarti VCC-nya 22, volt VE-nya minus 22 maksimalnya. Kalau ini 18, jadi nanti maksimalnya dari 44 ya, berarti 10%-nya ada 4,4, yang berarti 44, berarti dia hanya 39,6 ya, maksimal peak to peak. Berarti separuhnya, berarti 15 tambah 4, berarti 17 ya, 19,3 peaknya yang maksimal. Kalau ini dia berarti dikurang 1 ke 8 apa 36 ya, 36 dikurang 3,6 berarti 34 ya, 36 dikurang 3,6 berarti 4, 32,4. 32 berarti 15 tambah 1 16 lah ya. 16 positif, 16 negatifnya. Ini dia, ada batas ya. Jadi bisa kita terlalu besar. Jadi itu maksimalnya tuh. Jadi nanti yang kita atur adalah inputnya nanti supaya dia tidak cacat. Yang outputnya adalah peak to peaknya maksimal adalah 90% ya. Untuk frekuensi ya, usaha kita masuk. Untuk ininya. Ya, kita langsung masuk ke ini MPP tadi contohnya ya. Untuk 10 kilo ya. 15 dengan minus 15. Jadi berapa tegangan masukan pembalik yang diperlukan untuk menggerak pada gambar. Input ya, maksimalnya berapa. Jadi dia 15-19 berarti kan dia 30 ya. 30 10%-nya dikurang 90%-nya berarti adalah 27. Jadi plusnya nanti puncaknya 13,5, ininya minus 13 ya. Nah, berarti output ini dia minus 13. Jadi nanti V input ini dia berarti tegangan output tadi dibagi dengan penguatannya, jika ini penguatannya yang tadi ya 100.000 tadi ya. Tapi dia yang boleh maksimal itu adalah 135 volt per mikrosecond ya. Ya, 13 dibagi 10.000 kan. Mikro dia ya. Itulah makanya input ini nanti untuk sinyal kecil ya. Nanti kita lihat contohnya nanti. Itu maksimalnya dia. Ini bisa dibaca itu ininya ya. Nah, ini baru masuk ke sini kita. Ini adalah bentuk pertama penguat pembalik. Kalau ini hanya untuk frekuensi ya nanti. Kita bahas sendiri nanti di analog ya. Penguat pembalik. Nah, di penguat pembalik ini outputnya nanti ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan. Bisa lebih besar daripada input outputnya ya. Bisa sama, bisa lebih kecil. Tergantung nanti perbandingan tahanan umpan balik dengan tahanan input ini ya. Ini yang paling dasar. Jadi menggunakan umpan balik negatif dia ya. Berarti dia apa namanya? Outputnya itu fasanya yang berbeda. Jadi negatif itu adalah fasa ya, bukan tegangannya. Nanti kan jika tegangan peak to peak kan ya nggak ada tegangan positif negatif ya peak to peak. Jadi dia adalah fasanya. Nanti dilihat apa tuh beda fasa. Nah kalau yang Anda tadi sudah praktek itu yang osiloskop ya, beda fasa itu apa? Ini rangkaiannya. Jadi umpan baliknya adalah ke negatif ya. Ini tegangan negatifnya. Inverting, non invertingnya atau akan langsung ke ground. Inputnya di sini. Ini dia tangannya. Jadi inputnya positifnya di atas ini dia di bawah ya. Inputnya bagian gelombang pertama ya di atas, ini gelombang pertamanya di bawah. Gelombang ininya di bawah, ini dia di atas ya. Itu namanya pembalik. Pembaliknya 180 ya disebut pembalik ya. Kalau 360 kembali lagi dia ke sepasa ya. Hanya beda delay saja. Nah, ini dia. Jadi berapa ininya nanti? Ini ya langsung kita hitung ya. Ya, di sini dia penguatan tegangannya ya. Untuk disebut AV nanti VN-nya itu di sini adalah arus input dikali R1. Sedangkan di sini out-nya output dari sini. Nah, ini dia kan minus ya, karena arusnya sama nih.
satu ini ya, ini juga yang masuk ke sini. Jadi in minus cuma terbalik ya, minusnya ini dikali dengan R2 sehingga nanti perbandingan output. Jadi kalau penguatan itu adalah output berbanding input. Jika hasilnya lebih besar, maka dia disebut penguat. Kalau lebih kecil disebut nanti redaman. Itu yang banyak nanti redam-redaman itu di telekomunikasi. Dikirim sekian, terima sekian. Jadi dia teredam ya. Nanti untuk kalau di penguat nanti dia bisa lebih besar. Dikirim ke satu, outputnya 10. Nah, hanya transistor bipolar, transistor FET, JFET ya, dan op-amp lah yang bisa outputnya itu lebih besar daripada input. Kalau komponen lain pasti outputnya lebih kecil, sama saja tidak mungkin apalagi lebih besar. Nah yang besar di sini dia. Sehingga nanti AV-nya, V out, V in ya, adalah IIN tadi nih, I2 dibandingkan IIN IR1. Tinggal dicoret jadi kan, jadi hasilnya adalah 1 jadi kan. Penguatan tegangan namanya ya. Ini CL itu close loop, loop tertutup. Ya kalau terbuka dia tidak ada yang tertutup ya. Sehingga minus R2 per R1. Maka penguatan itu tergantung dari R2 dan R1. Jika R2 ini lebih besar dari R1, maka outputnya akan lebih besar. Jika R2-nya lebih kecil dari R1 atau R1 yang lebih besar ya, outputnya akan lebih kecil. Jika R2 dan R1-nya sama, outputnya akan sama. Tetapi fasanya terbalik ya. Kita lihat contohnya nanti, simulasi juga ya. Kita simulasikan biar tahu. Nah, ini contohnya. Nanti kita ambil dulu yang simulasinya dulu. Ya. Ini kan sederhana ya. R1-nya itu adalah ini ya, 1 kilo. R2-nya adalah 2 kilo ya, 50 kilo. Sehingga nanti penguatan tegangannya nanti berapa output perbanding inputnya ya? Adalah min R2 per R1. 50 kilo berbagi 1 kilo. Jadi coret tinggal 50. Minus. Minus itu bukan besarannya, fasanya. Kita lihat simulasinya. Simulasinya ya. Jadi dia adalah fasanya ya, bukan besarnya 50 kali. Besarnya ini tadi adalah kali ya hasilnya. Jadi outputnya tadi adalah output berbanding input adalah outputnya 50 kali berbanding dengan input. Jika inputnya 1 dia 50 kali. Nah, tapi satu apa? Kalau 1 volt nggak mungkin karena di sini nggak ditulis ininya ya, dengan dibuat apa VEE dan VCC-nya ya. Tapi dalam praktek atau dalam simulasi ini harus dibuat. Karena itu menentukan peak-nya kan maksimal itu 22 volt tadi kan. Nah, ini kita lihat. Jadi dapatnya 50. Jadi kalau inputnya 1 ya akan cacat karena outputnya akan 50 volt. Nggak mungkin 50 volt ya. Karena tegangannya maksimalnya adalah peak to peaknya tadi ya. Contoh. Nanti kita ubah-ubah ininya ya. Ini masih ya. Sebentar. Ini yang 1 kilo ini tadi ya. 1 kilo ya. Ini 50 kilo R2-nya ya. Kita lihat outputnya. Jadi dia 50 kali nanti itunya ya. Tapi jika inputnya ini kecil, nih saya masukkan inputnya. Saya ubah dulu ya. Ini. 1 volt aja saya masukin. Berarti kan outputnya harusnya 50 volt ya. 1 volt. Ini kan RMA ini ya. RMS. Kalau ini peak to peak. Nah, ini kan 1 volt, ini 0,07 ya RMS-nya. Tegangan berapa outputnya? Harusnya berapa tadi dia? Ini dikali 50 kan. Kalau dikali 100 saja dia 700. Dibagi 2, 350. Oh, tambah 353 setengah ya harusnya. Tapi dapatnya berapa hanya? Hanya 1 volt nih. Kenapa dia akan potong? Nah, kita lihat di sini nih, di osiloskop. Makanya nanti kita masuk osiloskop. Cuma kalian agak tertinggal itu nih ya. Nih, sambil ini 1 volt dulu ya, inputnya ya. Terima dulu ini. Ini yang merah nih. Ini outputnya, kalau kita taruh langsung sama-sama 1 volt ini. Ya, ini 1 volt yang benar ya. Input ya.
Oh, ini salah. Kilonya nggak ada ya, makanya kok kecil banget. Kilo ya. Kita ambil satu-satu, nanti dia akan kepotong nih, lihat. Nah, ini kan kita ambil satu-satu ya. Default, nah, di besar ya, ini kita tutup. Nah, ini nih. Ini di 10 ya. Kalau taruh ini 10, dia akan nggak kebaca. Nah, ya kan? Nah, sambil aja satu nih supaya gampang. Ini adalah 10 kalinya ya. Dia akan kepotong. Nah, ya kan, kepotong deh kan. Harusnya dia satu volt, ininya 50 kan. Tapi nggak bisa. Maksimalnya itu berapa? Nah, ini dia peak to peak-nya. Ini 15 ke 15, berarti kan 30, berarti 27 ya. Peak to peak berarti 13 setengah. 13 setengah. Ini dia. Ini 10, ya 10, ini 13 setengah kiri. Peak-nya. Potong. Bawahnya juga, min. Nah, kalau kita naikkan ini nih, dia akan naik ya. Ini satu kotak lebih dikit ya, satu setengah kurang ya. Tadi kita buat dia 22. Ini coba balik ininya ya. Kaki 4 itu adalah min, PEE, sedangkan kaki 7 itu adalah VCC. Nah, coba 22 maksimal kita buat tadi ya. Ada yang 18 ya, sampai maksimal. Ini dia akan naik nih. Nah, tapi tetap kepotong ya. Kenapa? Penguatannya itu 50 kali. Ini maksimalnya berapa? 22 dengan 22 adalah 44. 44 dikurang 4,4 gitu kan. 4,4 berarti 39,6. 39,6 itu berarti peaknya itu maksimal adalah 39 ya. Kalau 40 aja 20. 20 dikurangi 0,3. 29,3 lah ya. Ya, 29,3. 19,3 nih. Nih. 22, 44 ya. Sebentar, 44 berarti 39,6. 39 itu 15 tambah 4, 19. 19,3 ya. 19,3. Masih mahal ya nih peaknya. Masih kepotong. Seharusnya berapa? 50 volt kan? 50 kali. Nah, supaya ini dia biasanya untuk sinyal-sinyal kecil ini saya jadikan mili. Mili ya. Jadi kalau mili itu masih masuk dia mili. Ya, jadikan mili. 1 mili berarti outputnya itu hanya 50 mili ya. Nih, saya ambil 1 mili dulu ya. Atau 10 mili lah ya. Ambil ini 10 mili. Udah kecil 10 mili ya. 10 mili kalau dikali 50 kan, kali 10 100, berarti bagi 2 50, 10 dikali 100, 1 volt 500 mili lah ya. Ini 500 ini ya. Nah, kita lihat nanti. Nih, satu kotaknya 500 ya nih. Tidak cacat dia ya. Ada masih maksimalnya adalah 22, ini masih mili. Dia masih bisa kita buat kalau dia 100. 100 berapa? 100 berarti dikali 50 dikali 50 5 volt ya. 5 volt. Nih, 5 volt. 5 volt ya. Ini kita jadikan 100 ya. Terus. Kita lihat. Masih belum cacat dia, lihat. Karena dia 20 tadi kan, ini baru 5 volt. Nih, waktu dia tadi berapa itu? 100 ya. 100 mili. Kalau 1000 mili berarti 1 kan? 1 dikali 50. 50. Nah, ini kita ambil 500 dulu. 200. 200 berarti dia kali 2000, 20.000 dibagi 10.000. Masih masuk ya. 10 volt ya. 10 volt. Ini kita lihat. Ya, kan? Masih cacat ya. Outputnya masih dalam mili nih ya. 200 mili. Kalau 500 mili. 500 mili lihat. 500 mili dikali 50 berarti 25, 2525 volt. Nah, ini baru dia cacat nih 25. Kita lihat. Ya, cacat. Ini dia 250 atau 500 ya. Lihat nih. Nah, cacat ya kan? Karena dia berapa tadi? Maksimalnya hanya 19 ya. 19 lah. Ini dia 25 potong nih. Nih. Berarti ini inputnya tadi ya. Masih dalam mili ya. Apalagi kita buat tadi 1 volt. Kalau 400 masih bisa nih. 400. 400 berarti kali ini 4.000, 40.000 berarti 20.000, 20 volt.
20, kalau untuk 22 ya, masih masuk 22, 20, masih cetak sedikit tulisannya. Kita lihat. Ya, ininya berapa tadi? 5.400 ya. Nah, ini masih traktor 500. Masih masuk deh kan. Jadi kalau 500 tadi sudah cacat, 400 masih masuk. Berarti apa inputnya? Mili ya, mili. Bukan. Nah, dia ini kan yang besar ya. Besar. Dia bisa juga nanti outputnya itu, ini output yang biru ya, fasa terbalik ya. Ini input ke atas, dia ke bawah. Inputnya ke bawah, dia ke atas. Nah, itu terbalik fasa namanya 180 derajat. Nanti di oscilloscope kita coba nanti minggu ini ya pengganti itu. Kita langsung lompat ke oscilloscope nanti ya. Nah, kali ini kita balik umpamanya. Atau sama dulu. Ini 50 kilo, ini juga 50 kilo. Sehingga nanti penguatan akan satu. Ini ya, akan sama dia. Nah, ininya kita sesuaikan 500 juga ya. Nah, akan sama kan ya. Input dengan output, puncaknya sama. Puncak atas, puncak bawah sama ya. Tetapi fasanya tetap berlawanan karena negatif ini. Itu dia ya. Nah, ini yang sama. Kemudian jika R1-nya yang lebih besar, nah, ini kita balik lagi. Ininya 1 kilo saya buat ya, 1 kilo. R2-nya 1 kilo. Ininya, berarti dia outputnya. Kita lihat. Di sini inputnya akan tetap nih. Nah, outputnya akan turun nih. Ini lihat 500 kan sama ya. Berarti dia akan lebih kecil nih hasilnya. Nah, supaya kelihatan kita kecilkan ininya. Perbandingannya 5 dengan ini. Nah, ya. Tapi ini satu kotaknya hanya 10 mili, sedangkan ini 500. Ini 500 kurang, nih 400 tadi ya. 400, outputnya itu hanya 9 lah paling nggak. 9 mili. Berarti kan lebih kecil. Input 400, outputnya 9. Berarti outputnya lebih kecil. Kalau tadi sama, jika R-nya sama. Jika R lebih besar, dia lebih besar. Nah itu dia. Jadi penguatannya itu bisa lebih besar, bisa sama, atau nanti bisa lebih kecil. Tergantung perbandingan R2 dibandingkan R1. Bisa kembalikan ke asal. Jadi ya. Nah, kalau ini lebih besar ya, nanti dia akan ke atas nih. Yang ini. Nah, ini kita besarin lagi. Nanti itu besar kecilnya nanti kita masuk sendi kuliahnya dulu pertikum ya. Pengukuran. Nah, itu yang pertama. Ini dia tadi ya. Pertama itu. Jadi, inputnya di negatif, tegangan positifnya apa? Input positifnya atau non invertingnya langsung ke ground. Sedangkan di sini R-nya, input ya. Kemudian ada umpan baliknya. Umpan baliknya dari output ke input negatif ya, atau input ini inverting, sehingga dia nanti besar penguatannya adalah minus R2 pada minus itu adalah fasa ya, bukan besarannya. Besarannya tetap 50 kali, tapi fasanya akan berbeda. Nah, kalau di DC gimana? Nah, kalau DC dia ya pokoknya kalau ini tegangan inputnya apa namanya positif ke atas, dia akan negatif ke bawah, tapi dia lurus terus ya. Kalau apa sinus baru dia akan ngikutin input ke atas, outputnya ke bawah. Input puncak atas, outputnya puncak bawah. Kalau nol sama-sama nol ya. Kelihatan ini sama-sama nol ya. Ini yang pertama, operasi masukan yang nggak perlu kita bahas. Nah, ini kita bahas tadi ya. Jika inputnya 2 kilo gitu ya. Sedangkan loop tertutupnya 5 kali, impedasinya berapa nih nggak perlu kita. Langsung kita yang kedua sekarang ya. Inverting. Yang kedua adalah penguat non-inverting. Tadi inverting inputnya di negatif, input negatif. Sekarang non pembalik atau non inverting berarti inputnya di positif. Outputnya apa? Nanti outputnya adalah sefasa. Tegangannya, nah outputnya besarnya berapa? Besarnya ini output selalu lebih besar daripada input. Karena umpan baliknya nanti berbeda. Ini rangkaian dasarnya ya. Umpan baliknya. Tadi ke negatif. Tadi kan positif ya. Ke ini ya. Dari apa namanya? Dari output langsung ke negatifnya. Kita lihat di atas ya. Langsung ke negatif ke R1-nya. Ini inputnya positif. Tetapi umpan baliknya tetap di negatif. Tetapi dia
tidak ke input karena inputnya sudah untuk positif ya. Nih. Nah, yang bawah sebentar. Nih, ini ada positif kan ini R input nanti di sini. Ini R2, ini R1-nya. Pembagi tegangan antara R2 dan R1. Karena R-nya ini outputnya ini. Sudah untuk inputnya dua-duanya ya. Inputnya dua-duanya. Nah, output hanya ini. Dua-duanya. Sehingga kita hitung di sininya ya untuk menghasilkannya. Di sini dia. Ini I1. Sini juga I1. VIN-nya ini ya. VIN. Vout-nya sini. Bagian output. Ini ke ground ya. Vout sini. Jadi VIN-nya adalah I1 dikali R1. Sedangkan untuk Vout-nya I1 dikali R1 ditambah R2 atau R2 tambah R1 sama ya. Karena komunikatif. 1 tambah R2 sama dengan R2 tambah R1. Sehingga penguatan tegangan nanti Vout ini dibagi dengan VIN. Vout-nya adalah I1 R1 tambah R2. VIN-nya I1 R1. I1-nya coret. Jadi besarnya adalah R1 ditambah R2 dibagi R1. Nah, sini dia. Kita samakan penyebutnya. Jadi ini kan R1 dengan R1 ya. Sama dengan 1. Sisanya adalah R2 per R1. Jadi R2 per R1 itu 1, berarti dia R1 gitu ya. Per R1-nya 1, R2 per R1. Jadi 1 ditambah R2 per R1. Dia positif. Jadi outputnya itu pasti lebih besar. Sama saja akan susah. Karena apa? Tahanan itu tidak bisa negatif. Tahanan positif ya. Sehingga dia berapapun besarnya R1, R2, berapapun kecilnya R2 ini dibanding R1, tetap saja dia akan lebih besar karena plus 1 gitu ya. Walaupun lebih besarnya kecil saja ya selisihnya ya. Seolah-olah dia nanti hampir sama. Jadi dia penguatannya hanya 1, lebih besar ya, output lebih besar daripada input. Fasanya sama, sefasa. Nah, kita lihat contoh. Nih, nanti baru kita lihat lagi simulasinya ya. Contohnya ini, R2-nya tadi yang di atas ini R2 ya. R2 bagian output ini, yang ininya yang langsung ke ground itu R1 ya. Nah, R2 ini R1. Nanti ada juga di sini ditulis ya, R2-nya di sini, ini ya, R2-nya, kemudian R1 ke sini, sama ya bentuknya ya. Jadi sehingga tadi dia kan penguatannya adalah R2 per R1 ditambah 1. R2-nya 39. R1 100 ohm gitu ya. 39 dibagi 100 ditambah 1. Nanti kita coba disimulasi nanti. Jika R2-nya lebih kecil dari R1, outputnya akan tetap lebih besar. Cuman besarnya akan berkurang ya. Tapi yang pasti outputnya lebih besar daripada input. Sehingga nanti dia, ini apalagi dia tadi, berapa tegang output saja ya. Nah, jika inputnya nih 85, dia kan dalam mili ya, 85 mili peak to peak. Berarti peaknya 42,5 mili ya. Sedangkan ininya maksimalnya hanya 27 ya, 30, 90% dari 30. Peak to peaknya hanya 30. Atau 13,5 positif, 13,5 negatif. Sedangkan ininya 85 peak to peak. Kalau ini dia 27 peak to peak maksimal. Penguatannya berapa? Nah, penguatannya hanya 40 ya, 39 dibagi 3,9 kilo atau 3.900 dibagi 100, dapatnya adalah 39 ya, 3.000 bagi 3.000 ya, 39 ditambah 1, 40. 40 dikali ini 85 mili. Dapatnya adalah 3.400 atau menjadi 3,4, ini 3.400 ini mili dulu ya kita buat. Nah, coba sama dengan 3.400 mili volt ppb. Nah, voltnya itu copy aja ini. Atau nah, ya, sama dengan 3,4 volt ppb. Masih tidak cacat karena cacatnya nanti adalah 27 volt. Nanti kita lihat ya, karena penguatannya hanya 40 kali. Nanti kita coba ubah-ubah ini. R-nya seperti tadi, outputnya tetap lebih besar. Cuman besarnya itu jika R2-nya makin kecil, berarti penguatannya makin kecil. Tapi lebih besar, tetap lebih besar ya. Cuman selisihnya akan makin kurang. Nah, kita lihat. Yang kedua. Ya. Untuk yang kedua tadi, nanti kita ubah juga R-nya.
Ya, contohnya. Ini 15 tadi ya, 15 dengan 15. Ini 39. Ini boleh kan di sini ya? Boleh. Taruhnya ya. Inputnya tadi 85 ya. Kita taruh dulu. 85. Karena ini hanya VP ya, berarti tipiknya separuh ya. 42,5. Berarti kalau VPP 85 ya. Nah, ini dia yang saya coba. Yang tadi dulu aslinya dulu ya. Inputnya 85 mili. Nah, kalau ininya ya di apa? Di apa namanya? Dikali dengan 07 apa dibagi dengan 07 dikali dengan 0707 ya dapatnya dia. 3,5 mikro ya. Nah, kita lihat ininya. Ya, tadi dia mili menjadi ini ya. Nah, 30 mili RMS atau 42,5 VP atau 85 VPP. Outputnya berapa? Dari 30 ini. Yang RMS dulu ya kita buat. Outputnya di atas. Ya. 1,2 atau 1201 ya. Ini masih aman. Kenapa? Puncaknya itu adalah 27 ya. Masih aman. Nah, kita lihat bentuk gelombangnya. Frekuensinya berapa tadi kita lihat ini 1 kilo. Ya ada ya. Ini saya kecilin sedikit ini ya. Nah, ini bentuk gelombangnya nih. Ya, nih. Outputnya ya skalanya. Ini 50 mili, ini 1000 mili atau 1 volt. 1 mili, 1000 mili aja dia lebih besar, apalagi nanti ini. Kalau ini 50 cuman ya. Ini 42 tadi ya. 40 berapa tadi? 40. Nggak sampai, ini kan nggak sampai 50 ya. Kalau ini dia menjadi, ini saja 1000, ini katakan 1700 lebih ya. Tapi masih lebih, kita lebih besar kan mamanya tadi. Kita naikkan. Karena dia hanya 40 kali ya. Berarti ini 500 mili masih bisa. 500 mili ya. Ini kita naikkan ke 500 mili. Karena dari puncaknya berapa? 27 ya peak to peaknya ya. Lihat. Nah, tapi sudah cacat ya. Ya. Sudah cacat di 500. Cacat. Ininya atasnya dia 27 ya. Ini 5. 13,5 kan. Ini udah 10. Ini 13,5 lah. Kalau puncak 15. Sudah cacat. Jika 500. Kita buat lagi satu tadi. Seperti 400 ya. Kalau tadi kan 50 kita 400 masih masuk. Ya. Ini masih cacat 400. Kenapa ininya masih 15 ya? Masih cacat nih. Tidak sinus, tidak mulus sinus. Jadi di sini umpamanya kita turunin lagi dari 200, 300 lah ya. 300. Nah, ini baru dia. Tidak cacat. 300 mili masih aman outputnya. Jadi dia berapa peaknya nih? Ini 5, ini enggak 5, 10, katakanlah ini 12, 12, 12 setengah, 12 lah ya, 12. Ini ke 5 ya, 5 tambah separuhnya, ini 10, 12. Dari 13,5 ya, 12 miliampere. Itu P-nya berarti 24. Sedangkan sini 27 ya, ini masih aman. Masih sinus ya. Input outputnya sepasa kan? Input ke atas nih yang merah, outputnya juga ke atas. Kalau tadi input ke atas, outputnya ke bawah. Input positif, outputnya negatif. Kalau ini input positif, output juga positif. Input negatif, output ikut negatif. Udah ya. Nah, kita ubah sekarang R-nya. Tadi ininya 100 kilo, 100 ini 39. Kita balik. Ini yang 30,9, R1-nya ya, 3,9 kilo ya. Ininya kita buat 100 ohm R2-nya. Jadi dia 100 dibagi dengan 3.900. Cuman ditambah 1. Nah, outputnya akan tetap lebih besar. Kita ambil ini tadi ya. Ini 500. Ini saya samakan 500. Karena dia hampir sama ya. Beda tipis. Tetap lebih besar outputnya. Walaupun lebih besarnya tipis. Kita lihat nih. Hampir ini ya. Kita kecilkan lagi. Ini nggak kelihatannya. Nah, ini sampai sini.
Nah, kalau kita ini lagi dia nggak kelihatan. Yang biru itu tetap di atas yang merah, ya kan? Biru yang merah. Kalau di sesungguhnya bisa kita lihat, walaupun ini kecil nih kan, 100. Kalau tadi kan lebih kecil, tetap dia. Nah, ini hampir sama dia. Kenapa? 100 dibagi 3.900. Saya cari dulu sininya. 100 dibagi 3.900. Jadi dia dapatnya adalah 0,25. 0,26 lah ya, 0,26. Jadi 1,26. Ini tipis dia nih. Nggak sampai seperempatnya ya. Berapa itu? 0,0 ya, 0, bukan 0,0. Berarti 25/1000 selisihnya antara output. Tapi lebih besar, tidak akan pernah yang biru itu di bawah. Berapapun saya buat satu nih ya, satu. Yang biru tidak akan pernah di bawah. 1 ohm. Nah, udah ada satu dibagi. Nah ini saya kembalikan, katakan saya buat ini juga ini 100 kilo. Kan itu udah berapa tuh? 1/100.000 ya. Yang biru tidak akan pernah lebih kecil daripada yang merah. Cuman itu seperti ini nih. Karena saking kecilnya perbedaannya ya, tetapi yang biru tetap kelihatannya biru yang merahnya nanti ya. Nih, merahnya ya kan? Nih merahnya. Nah, ini sama berarti dia tumpang tindih ya. Nah, ininya ini 1 ohm, ini 100 kilo. Kalau yang tadi udah melonjak kemana-mana dia, cacat. Ini dia. Jadi maksimalnya dia sama, hampir sama, itu tidak akan pernah sama. Ini saya kembalikan ya. Kita kembalikan lagi. Kita masuk ke yang lain. Nah, kalau dibuat sama gimana? Sama apa lagi? Ini kita buatnya jangan sama ya, 39 ya. 3,9 kilo. Yang dia lebih kecil saja, dia tidak akan outputnya tetap lebih besar, apalagi dia sama ya. Sama, udah. Samanya, berarti ini kan jadi satu ya. Jadi penguatannya 2 kali nanti ini. Ini kita jadikan 200 ya. 200 ya. Supaya dia 2 kali. Pokoknya 2 kali kenapa? 3,9 dibagi 3,9 dapatnya 1 ditambah 1 kan. Outputnya biru 2 kali yang merah. Ya tuh kan. Yang merah hanya 1,5, ini 3. Kita skalanya kita kecil lagi nih. Terus itu ya. Lihat. 500 ini lihat. Ini setengah, ini lebih. Setengah lebih dikit. 2 kali lipat. Ya. Itu dia. Jadi dia output non-inverting, hasilnya akan lebih besar. Atau mendekati sama. Mendekati sama itu tetap lebih besar ya. Cuman selisihnya sangat kecil gitu ya. Selisihnya sangat kecil. Ini kita kembalikan dulu ya. Kita lihat ini. Itu yang kedua ya, yang kedua dari op-amp. Kita ambil yang langsung aja ya. Dua, jadi penguatnya. Jadi berapa outputnya udah. Jika inputnya udah dapat penguatan ya, penguatannya dikali dengan input. Itulah outputnya. Tapi kalau kita hitung ini hanya dapat besaran, dalam kenyataannya harus kita bandingin lagi dengan ini kan. Peak to peaknya berapa? 90% dari 30. Berarti dia 27 tadi ya. Ini dia 30 dikurang 3, 27 ya. 27. Ini masih aman. 3,4. Tadi kan masih aman gitu ya. Sampai 400 dia, 400 mili ini masih aman. Nih. Apa namanya? Ini tadi nih. Jadi input 85 dikali dengan berapa penguatannya. Ini 3,4. Berbanding 27 masih aman. Jadi kalau inputnya 100 mili juga masih aman. 400 masih aman tadi kan. Nah, kalau 500 dia cacat. Karena 500 dikali 40 ini kan itu dapatnya 20 ya, 520 volt. Sedangkan ini berapa? 40 ya. 500 ya. 5 kali 4 20. Ini di 200. 2020 20 volt ya, 20 volt peak to peak. Sedangkan ini hanya 13,5 ya. Ya, 13 apa? 15 27 ya. Hanya 500 mili udah cacat tadi dia. Ini yang kedua ya kan. Ini yang tadi MPP tadi ya. Jadi kita tidak bisa kalau ininya tadi ya ini
maksimalnya tadi bukan 14 di sini ya. 13,5 ya. 13,5 lebih aman. 14 takutnya masih cacat. R2 pada 1. Jadi berapa input yang bisa. Nah, kalau input yang ditetapkan maksimalnya penguatannya di sini kita contohnya tadi yang di sini. Yang pertama kita taruh 45 ini masih aman. 3. Kita masuk 400 ya, itu masih aman. 400 kali 4 berarti kan 16 baru ya. Sedangkan di sini dia berapa? 4 kali 4 19 160 kemudian 160 1600 16.000 berarti 16 itu peak ya bisa aman. Boleh deh sampai berapa nih 27 ya itu peak. Bentuknya 400. Nah, sampai 800 tadi masih aman ya. Tadi kan PPP ya. Tadi kan simulasi VP saja. 400 itu berarti 800. 800 masih aman. Tapi kalau udah 1000, nah satu kan. 1 dikali 1000 berarti kan 40.000. 40.000 berarti kan 40 volt. Sedangkan ini puncaknya aja 30. Padahal 90% dari 30 lebih kecil lagi kan. Makanya kalau tadi 800 kan. 800. Ini kan baru 32. Sedangkan sini dia 37 ya. Masih aman. Peak-nya ya. Tuh untuk P2P tadi. Kita harus tahu berapa yang diperbolehkan supaya sinyal tidak cacat. Tapi biasanya ini sinyal-sinyal inputnya jauh lebih kecil ya, sehingga penguatannya besar. Nah, ya, 14 hingga 6 tadi ya, 30. Nah, yang ketiga adalah penguat penjumlah. Jadi dia menjumlahkan sinyal input. Ya, sinyal input. Nah, jika input kita itu lebih dari 1. Jumlah nanti dia. Contohnya dia di inverting, tetapi dia menjumlahnya adalah negatif ya. Jadi hasilnya adalah jumlahnya ke negatif atau fasanya terbalik jumlahnya ya. Berbanding input berbanding output. Ini dia sama seperti rangkaian pembalik tadi ya, non inverting, inverting nih. Cuman inputnya lebih dari 1. Kalau tadi kan 1 ya, in R1, R2. Sini R2-nya kita tulis RF atau tahanan feedback. F itu feedback ya, terbalik. Karena R1, R2 di sini. Atau boleh saja R1, R2, R3. Tapi kalau tinggal sini R1, R2, R3, R4. Berarti yang ini adalah R yang langsung dari output itu adalah tahanan umpan balik. Sehingga dia untuk penguatan 1 ini R1 jadi RF dibagi R1 kan penguatan 1. Penguatan 2-nya jadi nanti dia untuk R2-nya RF bagi R2. Sehingga nanti penguatannya adalah penguatan ini tadi, penguatan loop 1, penguatan closed loop 2. Kalau 3, polus 3. Seterusnya ya. Sedang I-nya nih, V1 tadi dibanding dengan R-nya ya. Hingga I V-out-nya adalah I1 ditambah I2 dikali RF sama dengan RF dibagi R1. Ini adalah I kan, I kali I. R ini habis ya, kali V. Sehingga jika RF dan R1 R2 ini sama, maka dia outputnya itu adalah V1 ditambah V2. Kalau tidak ya dihitung seperti tadi. RF dibagi R1 dikali V1. RF dibagi R2 dikali V2. Dijumlahkan ya. Kalau ada lagi RF dibagi R3 dikali V3. Nanti kita coba ini ya. Dan ini dia. Jika R-nya sama nih ya. Jika R sama ini R sama ya. R sama. Maka V1, V2 sampai V3, V4 tinggal dijumlah. Ingat lagi dengan batasan total penjumlahnya. Kalau tadi kan penguat lebih besar ya, penguatan dikali. Kalau ini kan jumlah ya. Itu akan lebih besar pengali. 3 kali ini jumlah lebih besar ya. Apalagi dia sampai 50 kali tadi. Sehingga V-out-nya adalah V1, V2 dan seterusnya. Jika R-nya sama. Nanti kita coba dua-duanya ya, yang berbeda sama yang sama. Ini jawabannya kita ubah ikat berbeda nih ya, ini berbeda. Contohnya nih, nah, ini yang berbeda dulu. Di mana RF-nya itu adalah 100 kilo. R1-nya 10 kilo, R2-nya 20 kilo, R3-nya 50 kilo. Di mana inputnya masuk ini 100 mili, 200 mili, 300 mili. Sehingga nanti VO-nya berapa? 100 kilo dibagi 10 kilo dikali 10, 100 mili. 100 dibagi 10 dapatnya 10. 10 dikali 100 mili, 1000 mili, berarti 1 volt. Yang tambah
100 dibagi 20. 100 dibagi, berarti dapatnya 5. Kan? 5 dikali 200 juga dapatnya 1000. Dapatnya 1 volt lagi. Yang ketiganya di sini 100 dibagi 50. Dapatnya ini 100 dibagi 50, 2. 50 kilo ya. 2. 2 dikali 300 berarti dapatnya 600. Ini kita ambil yang DC dulu ya. Nanti kita coba yang AC. Nah, sehingga nanti penguatannya ya itu tadi. 100 tambah 10 minus 10 ya, minus dia ya. Ini min 5, ini min 2. Kemudian dikali. Min 5 dikali 10, 100 mili. Ditambah min ini tadi 5 dikali 200 mili. Ditambah min 2 dikali 300 mili. Dapatnya 2,6 atau 2600. Ini ya, mili nih ya, ini mili ya. Karena ininya mili. Min tambah min mili ya. 2600 mili volt. Sama dengan 2,6 volt gitu ya. Nah, kita simulasikan. Yang ketiga ya. Kita ambil yang DC dulu ya. Yang DC ini AC ya. Bentar. Kita ambil yang DC. Ini AC dulu nih. Ini DC. Nah, sebenarnya. Sambil samping ya. Nah, ini yang DC tadi. 100 kilo. Ini yang sama ya. Kita ambil ini 100. Ini ya, ini kita sesuaikan dulu. Ini kalau sama tadi ya, nanti sama. 100, 10, 20, 50 ya. 10, 10 kilo. Ini 20 kilo. Ini 50 kilo. Minyak 100 mili, 200 mili, 300 mili. DC ya. Berarti ini inputnya itu ada totalnya 3, 5, 6 ya. 6. Tapi R-nya berbeda. Nah, maka kalau R-nya sama, udah. Ini dapatnya 600 mili. Tetapi karena dia berbeda, makanya itu RF dibagi dengan R1 dikali V1. Ditambah minus ya. Minus RF dibagi R2 dikali V2. Ditambah minus RF dibagi R3 dikali V3. Totalnya nanti akan menjadi 2,6. Nah, minus ya, karena DC. Nah, gimana kalau kita umpamanya AC? Nah, yang sama dulu ya, kita buat yang sama dulu. Sebelum kita masuk yang AC, kita buat yang sama dulu. Yang sama ya. Kalau ini 100 kilo semua. Tadi apanya 2,6 ya. Kita buat 2,6. 100 kilo semua ya. 100 kilo. Ini juga nanti 100 kilo. Ya. Jadi kalau tadi 2,6 minus ya, ini apanya adalah ini sama 100 dibagi 100 ya 1 kali 0,1 0,1. 100 kilo dibagi 100 kilo ya 1 lagi dikali 0,0,2 minus ya. 100 dibagi 100 ya min 1 dikali 0,3 ya minus 0,3. Minus 0,1 0,2 0,3. Lihat, dapatnya 0,6 ya. Mili kan? Nah, 0,6. Nah, kita lihat dulu yang berbeda tadi di sini. Kembali lagi yang AC nanti ya, ini DC. Kalau kita lihat di sini dia ya yang sama dulu. Nah, dia langsung ke bawah aja antara atas dan bawah. Ini kan dia milih ya. Misalnya. Inputnya belum dibuat ya. Input. Nah, input nggak bisa. Ini outputnya ya. Inputnya karena lebih dari 1, 3. Nah, ini kan ke bawah dia kan. Min. Min. Nah, kita ambil contoh yang ini saya kembalikan dulu ya. Ini 10 kilo. Ini 20 kilo. Tegangan kita coba tegangan apa namanya tegangan AC sinyal kecil tapi ya 50 kilo. Kita simpan lagi. Ini sudah saya siapkan di sini kalau nggak salah. Sebentar, kita lihat. B ya. Ah, ini dia. Sama dengan tadi
100, 10, 20, 50. Ya, ininya ini. Ini, oh jangan, oh, mili ya. Ini 10, kita ambil 100 mili seperti tadi ya. 100 mili. Ini 200 mili ya. 100. Ini 200 mili. Ini kilo ya. Kalau yang terakhir 300 ya. Ini kilo ya. Ini 100, ini kilo. Ini sama, ini kilo. Terakhirnya 300. Mili tapi ya, mili. Peak, bukan PT peak, berarti dia 600 ya. Berarti ini 400, ini 400. Ini 100 ya. Ini berarti 200 peak to peak. Nah, ini kan VP. Ini VP dia, separuh. Jadi kalau di sini peak to peak nanti dia adalah 100 ke atas, 100 ke bawah. Nih, kita lihat. Outputnya saja ya, inputnya ini kita ambil satu aja di sini bisa. Nah, 19 ini dia. Kemudian di sini di jam berapa ya? Inputnya satu aja ya. Ini outputnya lihat. Coba dulu frekuensinya. Nah, inputnya ini di sini. Salah satu aja ya, karena channel kita hanya dua. Berarti kalau yang tiga ini di channelnya perlu empat ya, empat channel. Sambil yang 100 tadi ya, yang 100. 100 mili. Nah, outputnya sudah cacat nih. Potong ininya lihat nih. Nah, hanya nih untuk jumlah tegangan DC dia, cacat outputnya. Ya. Ada contoh tadi kita buat tegangan DC ya. Nih, satu lagi nanti habis ini, B. Nah, ini yang terakhir. Ya, sebelum terakhir ada dulu. Nih, pengikut tegangan. Pengikut tegangan, di sininya umpan baliknya tuh tanpa R, tanpa tekanan. Maksud jumper ya, jumper ke negatifnya. Ini dia positif ya, input positif. Sehingga nanti tegangan input sama dengan tegangan output. Karena nggak ada R-nya. Ini penguatan sama dengan satu deh. V in sama dengan V out. Jadi penguatannya adalah satu. Kemudian dia R2 per R1 ditambah satu. Ya ininya kan sama ya. Di jumper tidak beringgak nih. Nah, sehingga dia dapatnya adalah satu. R20 dan R1 tidak beringgak. Sehingga dia adalah sama dengan satu. Jadi dia outputnya mengikuti input tetapi dia sefasa. Nah, kita ambil contoh nanti. Nih, 100 kilo R1-nya di sini 10 mili, ininya jumper ya. Sehingga outputnya berapa? Ya outputnya sama dengan 10 milivolt peak to peak. Ya, 0,9 adalah ininya ya. Karena ini R-nya ini tadi 1 ohm. Nah, dia kan ini ya, membagi tegangan ya dengan Z out-nya tadi sehingga dia dapatnya adalah 9,9 ampere. Z out-nya kecil ya, 0,01 ohm. Jadi hampir 10 ya. Taruh 10. Kita lihat simulasinya. Penguatan apa? Umpan balik nol ini ya. Gampang. Nah, samping sebentar. Bentar dulu ya, saya ambil itu sini dulu ya. Tutup dulu. Instalasi. Instalasi ada penguatan satu ya sebentar. Saya ambil dulu ya.
Satu sebentar, saya cari dulu. Ini di atas ini. AP sama dengan satu. Ah, nih. Ya, jumper. Output langsung. Ini inputnya, contohnya tadi berapa? 100 kilo ya, ini 10 ya. 100 kilo. Nah, ya, kita ambil 100 kilo aja ya, nih 100 kilo. Inputnya 10 mili tadi ya. 10 mili ya. Ini kita ambil 1 kilo aja dulu. Nah, ini dia. Kalau satu 10 mili, ininya 0,7 lah ya. 7, 7 mili. RMS. Nah, ini RMS outputnya. Sama ya. Beda tipis nih. R, Z-nya tadi. Ini kita lihat. Dia 10 ya, ini kecil banget. Nanti kita naikkan, ini masih aman nih. 10 mili. Ini juga 10 mili. Buat 5 biar agak besar. Nah, ini 20 bawah ya. Ini outputnya kita naikin ininya. Ini ya. Sama output dengan input. Sedikit ya di bawah. Nggak persis sama. 99% ya tadi ya. Nah, jika input yang kita tambah sini nih, ini masih aman ya. Karena di penguatan satu. Nah, kita jadikan ini tadi 10 volt dari mili ke volt ya. Ke volt. Ini kita taruh 10 volt atau 5 volt lah ya. Ya, aman. Ya. Di sini. Oh, ini dari DC. Oh, cacat ya. Bisa. 10. Padahal dia bersih 10 itu kan masih 20 ya. Ini 15 tadi ya. 15. 15. Oh, jangan 5 lah kita buat. Berarti 5, 7, 30, 14, 6 lah ya. Cacat ini. Nah, ini masih ya, masih cacat tuh outputnya. Ini hanya dalam mili ininya ini. Kotak nih cacat. Ini kita kembalikan. Nih. Padahal inputnya baru 6 volt. Padahal ininya 15 berarti kan 27 tadi ya. Ini 6 baru 12. Jadi itu juga cacat nih. Ini 12 ini potong langsung. Nah, kita naikkan umpamanya 22. Maksimal tadi ya. 22 untuk apa namanya? VCC-nya, VEE-nya, ya, ini. VE-nya minus 22. Ini maksimal ya. Harus sama itunya ya. Nih, masih nggak bisa ya. 6 volt. Padahal 22 nih. Jadi kita turunkan berapa dia maksimal. Ini dalam mili biasanya ini. Bukan dalam volt. Nih, kan. Kita ambil 1 mili dulu. 1 mili, ini 1 mili ya. Kita sesuaikan. 1 mili aja. Ini 1 volt, 1 mili. 1 volt ya. Nih, kecil banget ya. Masih, apa namanya? Masih kepotong. Makanya di sini tadi dia kenapa dibuat 10 mili ya tadi kan. Nah, atau 100 mili.
Tidak bisa dia, walaupun dia umpan balik itu ya nol ya, pengulangan satu. Ini baru 100 tadi ya. Nah, ini masih cacat tuh. Nih, ya 100 mili ya, udah masih cacat. Penguatan satu ya, 22 nih ya. Ada satu out. Maka tadi 10 mili itu ya, ini 150, 70 lah, 75 kita buat. Nih, masih 70 mili. 50 mili. Nih, masih cacat. Di atas bawahnya tuh. Jadi dia emang ini bukan untuk sinyal besar ya. Untuk sinyal besar, sinyal kecil. Walaupun penguatan hari baru 20. Ya, kan? Ini geser dia. Kelompoknya sama ya. Tapi bukan untuk yang besar. Cari tadi penguat ya. Kemudian satu baru dia akan apa namanya, sepasa deh ya, sepasa. Tapi outputnya sama. Tapi sinyalnya terbatas. Kalau penguat dan inverting tadi kan ininya bisa lebih besar ya. Dia akan 70%, 90% dari tegangan VCC dan sampai VEE ya. Saya kembalikan dulu 15 ya. Aman. Karena ininya hanya milivolt ya. Tidak bisa kita membuat besar-besar walaupun ini puncaknya, outputnya tidak akan cacat. Jika inputnya 90% dari ini nggak bisa. Nah, kita masuk yang terakhir, yang penguatan satu ya. Sebut juga dengan ini tadi dia, pengikut tegangan. Jadi outputnya sama dengan input, jampar saja. Ini yang terakhir, gabungan. Jadi ada inputnya di negatif, ada input di positif. Negatif tadi kan itu, ya. R2 per R1. Di sininya yang agak panjang. Jadi dia akan selisih ini VB-nya negatif ya, VA-nya positif. Jadi akan mengurangi ya, menjumlahkan antara VA dengan VB jika R1, R2, R3-nya sama. Nah, kalau tidak sama, misalnya ini dia. Kita langsung ya. Nah, VO-nya, yang VA-nya ya, R4 dibagi R1 di sini nih. Ini R4 ya tadi ya. Bagi R1 dikali, kepanjang dia. R1 tambah R2, R3 tambah R4 dikali VA. Nah, sedangkan ini sama. Nih, ini bagi ini, minus. Nah, jika R1, R2, R3, R4 sama, maka ya sama, maka kalau ini kan tadi sama. R2 sama dengan R1 berarti dia sama VB. Ini sama kan? Ini sama dengan ini sama, berarti dia satu. Ini sama lagi berarti dua, ini sama lagi dua bagi dua satu. Satu kali satu, satu, satu kali VA, VA. Jadi VA dikurangi VB. Outnya ya. Nah, A dikurangi VB. Kita ambil contoh. Ini. Jika R1, R2, R3, R4 semuanya 1 kilo. Jadi adalah ini dikurangi ya. 15 dikurangi dengan mana lebih besar ya. Umpamanya ini 5, ini pasti 5 dikurangi 15. Jadi kita coba di simulasi dapat 10 volt ya. Ini kita coba simulasi ya. Selisih ya, selisih dulu. Saya cari yang selisih. Saya tutup dulu ya biar mudah. Selisih. Nah, nanti kita coba juga yang dibalik ya, dibalik.
Ini tadi dia PA-nya adalah 15 ya, PB-nya 5. PA-nya 15, PB-nya 5. Nah, ini dia. PA-nya ya, yang positif 15. PB-nya 5 ya, ini kita ambil 5 dulu. Ini kita balik, ini 15 sama ya. 1 kilo. Ini R2 nih, R2, R1, R3, R4. 1 kilo semua ya. Sehingga nanti P ini DC ya, dapatnya adalah 15 dikurangi 5. Dapatnya 10 volt. Kalau kita balik, nah ini yang 5 volt, di VA dikurangi VB ya. Jadi 15 dikurang 5. Sekarang kita balik. VA-nya 5, VB-nya ya 15. Jadi dia VA-nya 5 kan? 5 dikurangi 15. Makanya sini dia minus 10. Minus negatif ya. Nah, kalau kebalikan gimana? Umpamanya sini tadi 5 nih, seperti 5. Ininya min 15. Nah, coba ini. VA dikurangi min 15. Dapatnya adalah 5 dikurangi min 15. Berarti 5 ditambah dengan 15. 20. Karena ini masih masuk ya. Nah, itu di atasnya. Nah, ini kurang nih ya. Udah mentok nih. Karena di positifnya di atas 5, 15, 14 ya nih. Nah, nggak bisa. Tapi kalau ini umpamanya minnya min 10 tampil. Min 10, 15 masih belum ya. Atau min 5 lah. Nah, min 5. Kalau 5 dengan 5 kan 0 ya. Min 5. Min 5 dengan 5. Dapatnya itu baru 10. Karena ini 10%-nya ya. Makanya dia ini masih 15. Min 5 ya. Kita ambil min 5 contohnya. Tadi dia akan 10 jadi kan. 5 dikurangi min 5. Nah, tapi kalau 5 di sini juga 5, ini 0 ya nanti. Nah, lihat. 5 dikurangi 5. Kalau tadi 5 dikurangi min 5. Jadi 10 ya. Nih kan 10. Ini 5 kurangi 5. 0 ya. Minus ya. Apa mili itu 1 mili. Itu udah mendekati 0. Ya. 5 volt. 5.000 ini dapatnya hanya 1,9. Katakan 2 lah. 5.000 dengan 2 itu mendekati 0 ya. Nah, itu dia. Tapi nggak boleh dia lebih dari ini. 15 berarti 1,5. Berarti 13,5 ya tadi ya. Nah, 13,5 maksimalnya. Kalau kita buat ini, kita buat minnya 13,5. Saya buat ini minus 10. Nah, udah 15 ya. 9, 14, 9, 8. Berarti tambah 5 itu kan baru 13 ya. 13,5. 5 min 8. Minus ya. 5 dikurangi min 8. Berarti dapatnya ini adalah 13. Ini kan 13,5. Masih masuk ini. Nah, 13 ya masuk. Tapi kalau dia 5 dikurangi 8, ini minus. Bukan 13. Ya. Dapatnya min 3. Nah, min 3 ya. Oh dia. Jika R sama, kalau tidak akan repot perhitungannya kan. Jadi apalah? Ini pengurangan sama ya. Pengurangannya R2 dibagi R1 minus. Kalau tadi dia R1 dibagi R4, R1, R2 dengan R3 ditambah. Itu kan repot banget. Maka ini gunanya untuk selisihnya R-nya juga sama. Supaya lebih mudah. Cuman dia, ini dia. Maksimalnya, ini tadi peaknya ya. Karena DC. Peaknya ini 13,5. Jadi kalau kita buat 5 dengan 10, nggak mungkin. 5 dengan 10 kita buat ya. Nih, 5 dengan 10, selisih tadi ya. 5 dengan ini ya. Di minus ya, kita buat minus. Dapatnya kan harusnya 15. Tapi kan sudah melewati batas dari 13,5. Dapat apa? Maksimal 14 tadi dapatnya kan. Ya tambah lagi di sininya. Min 20. Harusnya kan dapatnya 25 volt ya. 25 volt. Nggak bisa. Dapatnya tetap ya 14 saja. Udah mentok. Padahal 5 dikurangi min 20 berarti 5 tambah 20.
Atau di sini tadi, kita balik. 25 dikurang 5. Ininya 25, ininya 5. Positif lah kita buat yang 5. Nah, kan dapat 20 harusnya. Tapi dia juga 14. Masih mati. 13,5 untuk aman perhitungan kita buat 13 ini 14. Karena dia peaknya di sini adalah 10% ya. Ini dikurang 1,5, dikurang 1,5 itu kan 13,5. Tapi ini masih bisa tambahannya plus minusnya ya. Setengah volt lagi. Ini untuk amannya kita buat 10 volt ya. Nah itu dia tiga apa namanya 5 ya, 5 contoh dari penggunaan. Nanti akan kita gunakan lagi untuk aplikasi. Jadi ada penguat inverting, inputnya di negatif, penguat non inverting, berarti outputnya terbalik fasa ya. Outputnya bisa lebih besar, lebih kecil atau sama. Output inverting, non inverting, berarti outputnya pasti lebih besar atau mendekati sama. Ya. Fasanya sefasa. Kemudian output yang apa namanya input dengan output sama, tapi dengan sinyal kecil ya, tidak dia akan cacat outputnya. Padahal dia masih di bawah tegangan apa namanya power ya, di bawah 90% ya, tapi tidak cacat-cacat. Kemudian dia penjumlah ya, RF dibagi dengan R V-nya masing-masing. Kalau R-nya sama, RF dengan R masing-masing, berarti dia sudah menjadi apa namanya tinggal jumlah V1 tambah V2, V3. Kalau negatif ya tetap ya ditambah dengan min, ada kurang. Ini tadi yang terakhir adalah selisih ya. Nah, selisih sama dengan yang di atas tidak boleh melebihi tegangan 90% dari tegangan sumber. Kalau AC berarti dia bolak-balik ya. Kalau DC hanya tegangan positif saja atau tegangan negatif saja kalau inverting. Nah, itulah dasar ini kita ya. Nanti kita coba nanti untuk osiloskop ya, terutama di lab. Nah, terima kasih. Kita tutup kuliah kita hari ini. Kita ketemu nanti ujian ya. Ujiannya bawa catatan satu lembar ya. Nanti kasih tahu yang lain. Boleh buka buku tapi satu lembar dan kalkulator tidak boleh menggunakan HP. Ya. Catatan satu lembar bolak-balik silakan. Ya. Nanti yang lain juga ya. Kasih tahu ya yang lain ya. Catatan bolak-balik satu lembar pakai kalkulator, tidak boleh pakai handphone. Nah, ya, nanti saya umumkan juga deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita ketemu langsung ujian ya. Kita tutup ya.